Kita kembali mengikuti menjawab Trinitas masuk episode 31. Biasa saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Silahkan Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari anonim 08131110 sekian. Oke. Apa pendapat Pak Eras tentang Roh Kudus yang dikandung di dalam rahim Maria menjadi tubuh Yesus? Apakah ini tidak bisa diartikan bahwa Yesus sejajar dengan Bapa Elohim Yahweh? Anda bertanya dari persepsi yang salah. Iya. Bukan Roh Kudus yang dikandung, tapi Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Jadi adanya Yesus di rahim Maria itu dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Rohnya Allah. Jadi Yesus dikandung oleh kuasa Allah. Jadi bukan Allah, tapi oleh rohnya Allah. Jelas Yesus bukan Yahweh sendiri. Sebab dia dilahirkan oleh roh Allah, rohnya Allah. Ya nggak mungkin Yahweh sendiri. Nah ini juga saya nggak ngerti kenapa orang berpikir Yesus itu Yahweh sendiri. Dia ya, dikandung ya artinya oleh Maria dari Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya juga dari anonim 08138288 sekian. Shalom Bapak, saya izin bertanya ayat berikut. Yesaya pasal 9 ayat 6 atau 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Khususnya pada kalimat Bapa yang kekal. Pak Eras sempat menjelaskan bahwa Bapa di sini artinya Yesuslah yang mengusung nama Bapa, tetapi Yesus sendiri bukanlah Bapa. Tetapi mengapa ayat ini seolah menunjukkan Yesus adalah Bapa yang kekal ya Pak? Nah Pak, ayat ini sering dipakai untuk mendukung bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Bagaimana menjelaskan lebih luas ayat ini Pak? Mohon penjelasannya lagi. Ya, sekilas bisa begitu, tapi itu baru sekilas dan itu dua ayat. Tapi ratusan mungkin ayat yang menunjukkan Yesus bukan Yahweh sendiri. Yahweh itu unik dan Yesus itu anaknya, utusannya. Ya, oke. Yang harus dipahami bahwa Yesus menjadi gambar Allah. Allah Bapa yang kekal itu tampil dari dalam hidupnya Yesus. Kalau dikatakan Bapa yang kekal, nah Yesus akan menampilkan dia. Makanya kepada Thomas kepada murid-muridnya dia berkata, Filipus ya, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Bapa itu ya Bapa yang kekal itu. Tidak kelihatan tapi ditampilkan oleh Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ayat itu maksudnya demikian. Yaitu sering dipakailah untuk mensahkan bahwa Yesus itu Yahweh sendiri. Itu salah. Ya, jelas salah sekali. Yesus adalah anak Allah. Yahweh itu unik. Esa, mono, tunggal dalam arti mutlak, numerik. Satu dalam arti mutlak. Jelas ya? Kalau nggak jelas tambahkan Pak Yehuda. Jelas sih Pak. Cuman saya terpikir ini Pak, bisa nggak dikaitkan dengan paralel kalau manusia kan like father, like son begitu Pak. Kalau melihat anaknya, ini kok papahnya banget nih gitu. Iya, betul. Tapi anak itu bukan papahnya. Betul. Jadi Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Setelah Yesus menjadi yang sulung menang, kita semua juga harus menampilkan gambar Allah. Gambar Allah itu. Harus karena kita segambar serupa dengan Allah Yahweh itu. Oke? Oke, mantap. Saya lanjutkan Pak, pertanyaan selanjutnya juga dari anonim ini. Kok banyak yang anonim sekarang. 081367 sekian. Shalom Pak Eras. Pertanyaan ini berangkat dari landasan berpikir antropologi. Di spot atau titik mana Yesus terverifikasi atau terpadu menjadi Tuhan? Bila kita memegang paham bahwa pertama-tama Allah itu hanya Bapa, apakah bila Yesus gagal dalam proses keselamatan akan seperti Adam pertama nasibnya begitu? Ya, kita tahu Yesus berhasil, tidak gagal. Jadi pertanyaan ini kan berandai-andai ini. Seandainya, ya kan? Maka jawaban saya juga bisa seandainya, berandai-andai. Tapi yang jelas, di spot mana Yesus terverifikasi atau terpadu menjadi Tuhan, ya kan? Itu kan jelas
Ayat firman Tuhan, segala kuasa di surga di bumi diberikan padanya. Ya. Jelas di dalam Kisah Rasul, Yesus yang kau salibkan itu dibuat menjadi Tuhan oleh Allah. Itu terverifikasi sebenarnya. Ya. Bila kita memegang paham bahwa pertama-tama Allah itu hanya Bapa, apakah bila Yesus gagal dalam keselamatan, dia menjadi Adam pertama, ia mirip Adam pertama yang gagal juga. Tapi ternyata dia tidak gagal. Apa begitu ya? Iya. Udah cukup? Apa yang diinginkan begitu jawabannya? Iya, tapi mungkin saya juga melihat ini penanya masih punya premis barangkali Pak, kalau saya tidak salah, satu hakikat begitu Pak. Karena terpadu menjadi Tuhan. Ini semacam beberapa pribadi tapi satu begitu ya. Kita juga harus memahami apa itu Tuhan ya. Tuhan itu artinya penguasa yang diberi kekuasaan dan pemilik kekuasaan. Yesus ketika berhasil taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, ia dibangkitkan, maka dia diberi kuasa itu. Sebelumnya tidak. Sebelumnya dia harus menjadi hamba. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Jadi terverifikasi itu setelah dia berhasil taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka segala kuasa diberikan kepadanya. Oke? Oke, cukup. Berikutnya dari anonim 08154118 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, kalau pelajaran logos menjadi manusia sudah mulai dapat saya pahami. Tetapi tentang Roh Kudus masih banyak pertanyaan bagi saya. Yang pertama, apakah Roh Kudus itu pribadi? Lalu yang kedua, apakah Roh Kudus itu utusan? Dan yang ketiga, apakah kalau Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri, apakah Roh itu bisa juga menjadi daging seperti halnya logos menjadi daging dalam hidup kita? Oke. Roh Kudus itu rohnya Allah. Allah di tempat maha tinggi, tetapi rohnya memenuhi jagat raya. Apakah dia bisa menjadi manusia? Tidak mungkin, karena dia rohnya Allah. Begitu kan? Apakah dia bisa menjadi utusan? Bisa. Karena roh Allah mewakili Bapa dan Anak dalam karya Allah di tengah-tengah manusia. Nah, di sini yang harus bisa diterima dan dimengerti multidimensionalnya Allah. Allah di surga tapi rohnya di mana-mana. Itu harus dimengerti dulu. Kalau hal ini dimengerti tidak sulit ya. Tidak sulit untuk memahami bahwa untuk bisa memahami bahwa Roh Kudus itu utusan. Tapi bukan pribadi lain. Mungkin itu cukup jelas ya. Oke. Nanti tapi saya mau tambahkan. Bicara Roh Kudus nanti ada tema khusus. Mungkin juga beberapa pertemuan khusus Roh Kudus dalam monoteisme. Jawaban singkat seperti ini sebenarnya kurang tepat dan saya juga tidak puas. Tapi nanti saya akan bahas khusus. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan berikutnya dari anonim 087892 sekian-sekian. Shalom, saya mau bertanya tentang monoteisme. Elohim adalah pemilik kuasa, lalu Yesus adalah penerima kuasa dari Allah Bapa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita meyakini Dwi Tunggal? Dan apakah objek penyembahan kita mengarah kepada kedua oknum, yaitu Bapa dan Yesus Kristus? Enggak. Kita nggak meyakini Dwi Tunggal. Kalau mau meyakini Dwi Tunggal nggak salah juga. Bapa dan Anak itu satu. Satu dalam penggembalaan. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Aku satu itu konteksnya bukan satu hakikat. Kalau diakui satu hakikat, waduh itu betul-betul ngawur dan penggelapan itu. Sebab ayat itu konteksnya Bapa memberikan domba-dombanya kepadaku dan Aku mengembalakan, kan gitu. Bapa dan Aku satu-satu dalam status sebagai gembala, sama-sama gembala. Bapak yang memiliki domba dan menyerahkan kepada Yesus sebagai pelaksana penggembalaan. Itu satu namanya. Itu kan maksudnya. Nah, terus apa yang diharapkan dari pertanyaan ini? Apakah kita meyakini Dwi Tunggal? Tidak. Karena kalau Dwi Tunggal itu kesannya Bapak dan Yesus sejajar. Padahal Allah itu unik, satu-satunya yang memiliki superlatif maha. Yang memiliki kuasa kerajaan kemuliaan. Itu Bapa, tidak ada yang lain. Yesus pun tidak punya. Diberi kuasa menghakimi, diberi kuasa di surga dan di bumi. Jelas kok. Oke, teruskan.
Pertanyaan berikutnya dari seorang pria Di Medan, tinggal di Medan. Ya. Shalom Aleichem, Pak Eras. Aleichem salam. Ya. Terima kasih untuk seminar menyingkap monoteisme. Saya merasa terberkati. Saya ingin memberi masukan agar lebih mantap. Pada pembacaan ayat-ayat ada baiknya menggunakan kitab suci Indonesia Literal Translation yang menuliskan namanya dengan Yahweh dan Yeshua Hamashiach. Terima kasih atas atensinya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, aku yang terima kasih untuk atensinya ya. Nanti bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Selanjutnya dari anonim 081221 sekian. Jika kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 dipahami sebagai Tritunggal, mengapa dalam Keluaran 3 ayat 14 Allah tidak memperkenalkan diri dengan kita adalah kita, melainkan aku adalah aku? Justru saya tidak setuju kalau itu Tritunggal. Iya. Ini kelanjutannya, ini membuktikan bahwa ajaran monoteisme Pak Eras adalah benar dari Alkitabiah. Yes. Iya. Benar. Kalau kita di situ Tritunggal, bukan aku adalah aku. Ya, kita adalah kita. Kami adalah kami atau kita adalah kita. Terima kasih ya bro, mendukung ya. Memang monoteisme yang kita pelajari itu paling benar ya. Oke, paling benar. Oke, terus. Baik, berikutnya dari anonim 089936 sekian, usia 50 tahun, belum menikah, tinggal di Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Bapak rohaniku. Saya dari Kalimantan Barat, tidak menikah, umur 50 tahun. Setelah mengikuti seminar Logos hingga sesi 42, saya masih menganggap apapun doktrin kita bukan yang menentukan keselamatan kekal. Namun setelah menyimak khotbah Bapak tentang makna kata esa, saya berpikir lain. Mengesahkan Allah itu sama juga dengan menguduskan namanya, seperti pada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena makna kata esa itu adalah tidak menyetarakan dengan apapun dan berapapun. Dia satu-satunya yang beda dan dipisahkan dalam kurung kudus. Tidak disebut nol ketika dikatakan tidak pernah kelihatan. Tidak benar-benar disebut satu atau yakid ketika dikatakan ada. Dan bukan kesatuan seperti dalam Kejadian 2 ayat 24. Karena daging mereka tidak benar-benar menyatu, suami dan istri tetaplah dua daging. Dan ketika disebut maha, dalam kurung maha muatan. Ma'an pun. Disebut maha, muatan kemahaan pun tidak bisa disetarakan dengan angka berapapun, baik bilangan real 1, 2, 3 dan seterusnya, maupun bilangan maya atau tidak real yang dilamunkan pikiran. Yehova adalah satu sendiri yang berbeda yang harus dipisah dalam kurung kudus. Jadi ketika menyejajarkan Bapa dengan Tuhan Yesus seperti tidak mengesahkan dan tidak menguduskan namanya. Karena dia satu-satunya yang beda, tidak boleh disamaratakan dengan berapapun dan disetarakan dengan apapun dan siapapun. Begitulah pemaknaan kata echad atau esa dari saya. Bagaimana menurut Bapak terhadap pandangan saya ini? Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dan semua tim. Saya terus ya Pak. Amin. Bapak ini monoteisme ekstrim nih. Oh, iya. Jangan-jangan lebih ekstrim dari saya nih. Iya. Jadi kalau orang tidak monoteistis, itu belum tentu masuk neraka. Tetapi sulit mencapai kesucian yang standar Allah. Karena bicara monoteisme, pada akhirnya kita mengakui Yesus itu tidak sejajar dengan Allah. Dia menjadi manusia yang mencapai kesempurnaan dan kita ditantang, dipanggil, bahkan diwajibkan untuk seperti Yesus. Kalau Yesus juga Allah, nggak bisa kita contoh. Itu maksudnya. Ya, ini saya ambil garis tengah begitu ya. Terima kasih ya, tulisan Anda bagus sekali. Anda seorang monoteistis sejati ya. Radikal. Radikal lagi. Tuhan memberkati Pak. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang pria berusia 48 tahun, seorang pelayan Tuhan, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak, kalau dikatakan kenapa Allah memilih Elohim, karena Allah mau menempatkan dirinya di antara para dewa-dewa. Memilih kata Elohim maksudnya. Oh ya, memilih kata Elohim karena Allah mau menempatkan dirinya di antara para dewa-dewa supaya bangsa Israel bisa memilih. Apakah ini hanya asumsi Pak? Atau ada dasar asumsi yang bisa kita jadikan sebagai asumsi? Ya, sebenarnya itu juga interpretasi, bisa dikatakan asumsi. Tapi tidak ada asumsi lain yang lebih tepat dari ini. Kenapa memilih itu? Nggak ada jawaban kecuali itu. Nanti kalau ada pendeta lain bisa punya jawaban lebih akurat, ya silahkan.
Nah di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberi kehendak bebas kepada umat guna memilih. Itu aja. Ya. Mantap. Ya, itu asumsi, betul. Interpretasi, betul. Ya. Tapi interpretasi ini apakah bermakna? Bermakna. Karena di situ kita diajar untuk memilih siapa yang kita sembah. Ya. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 34 tahun, menikah seorang pegawai swasta. Shalom Pak Eras, terima kasih Pak untuk pengajaran Bapak mengenai kenosis, logos, tritunggal, makna kata kita, dan Elohim. Tapi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya belum clear. Penjelasan Bapak untuk kata kita pada penciptaan manusia, Yahweh melibatkan makhluk surgawi atau bala tentara Allah untuk membentuk gambar dan keserupaan Allah agar mencapai kesempurnaan secara mental atau batiniah. Yang ingin saya tanyakan, bentuk manusia secara fisik atau form memiliki daging, ada tangan, mata, hidung, dan organ lainnya, apakah mengikuti bentuk malaikat atau bentuk makhluk serafim atau kerub? Nah ini pertanyaannya Pak. Jika demikian berarti pada saat penciptaan, malaikat juga memiliki daging dan bisa hidup juga menapaki kaki seperti kita manusia. Karena kalau bicara bentuk harus sama kualitasnya dengan kata menurut gambar dan rupa kita. Artinya ada makhluk malaikat yang pada saat itu ada dan punya form atau berwujud seperti kita. Kalau kita tanya Tuhan, ini saya pernah menjelaskan soal gambar dan rupa Allah. Mengapa memilih bentuk ini? Ya. Ini bentuk yang menurut saya dipandang Tuhan paling bagus. Misalnya ada sayembara membuat logo, ada yang, ada kan buat logo gitu. Nah ada yang dipilih yang terbaik. Nah Allah itu dalam kecerdasannya pasti punya opsi. Nah untuk manusia ini yang paling baik itu bentuknya demikian. Nah apakah malaikat menjadi patternnya, kita nggak tahu. Sekarang bayangkan kalau malaikat bentuknya bulat kayak Doraemon ya, ngerti nggak? Iya. Atau bentuk yang lain. Mungkin manusia jadi tidak mengenal ini makhluk yang bisa diajak dialog. Aneh. Allah dalam kebijaksanaannya menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, dan pasti malaikat akan juga seperti ini bentuknya. Ya ini secara fisik ya. Terus apa yang dikehendaki dia? Ya, berarti ada makhluk malaikat yang pada saat itu malaikat ini makhluk roh. Ya. Itu Ibrani 1 ayat 14. Ya. Jadi tidak sama dengan kita yang berdaging yang makan minum. Malaikat tidak makan minum. Ya. Tapi malaikat dengan kuasa yang Allah berikan bisa tampil secara fisik. Bisa makan juga mungkin, tapi tidak terikat oleh makanan. Artinya tidak akan mati kalaupun tidak makan. Tapi bisa makan juga. Kok tahu? Iya. Waktu Abraham membawa 2 malaikat makan. Oke, teruskan. Ya. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama Pak. Jika pada saat itu penciptaan manusia dilakukan di bumi dan manusia ketahuan oleh Allah Yahweh sudah melakukan dosa dan terpisah dari Allah, berarti bala tentara Allah yang sama-sama ikut menciptakan manusia yang mempunyai fisik bentuk kita ini, apakah mereka juga masih hidup secara fisik atau mereka punya teknologi tubuh yang bisa hilang dan berubah menjadi roh dan sudah tidak kelihatan lagi fisiknya Pak? Jika pada saat itu penciptaan manusia dilakukan di bumi dan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian ini penanya kan punya asumsi, punya premis bahwa segambar dan serupa dengan kita, berarti harus punya tubuh fisik sama seperti kita begitu. Siapa yang malaikat atau enggak, kenyataannya malaikat memang roh. Iya. Bentuk makhluk serafim kah atau kerub misalnya begitu? Itu kita tidak tahu, karena memang tidak ada penjelasan. Ya. Tapi Yakub Yakub bertemu dengan bala tentara Allah waktu bukan pada waktu mau menjumpai kakaknya di dalam ketakutan, dia ketemu dengan bala tentara Allah. Iya. Ya. Itu bala tentara Allah ini apa? Kita nggak tahu. Ya. Jadi memang banyak misteri dalam Alkitab yang kita tidak tahu. Ya. Tetapi fakta-fakta ini ada. Ya. Tapi kita tidak perlu urai detail karena memang tidak berguna untuk keselamatan kita. Tidak ada gunanya, cuma jadi pengetahuan ya buat apa? Ya. Saya kira itu
Cukup jelas ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari penanya yang sama, pada praeksistensi pemerintahan Allah sudah berjalan sebelum dunia dijadikan, dan ada bala tentara Allah yang jumlahnya berlaksa-laksa, malaikat, kerub, serafim, roh-roh yang melayani, dan lain-lain. Terkait dengan beberapa poin di atas pada saat itu, siapa yang memimpin surga jika ada bentuk fisik yang sama seperti kita manusia? Apakah tidak ada tahta? Dan tidak ada yang memerintah secara fisik. Hanya semua penghuni surga saling berjajar untuk mengikuti kelompok-kelompok atau para pemimpin kerub dan malaikat. Begini saudara, umur surga itu bisa triliun, bisa nggak kebayang. Dan banyak misteri di dalam kerajaan surga yang kita tidak tahu. Dan Allah dalam kebijakannya menganggap tidak perlu tahu. Jadi kita nggak tahu bagaimana pelaksana pemerintahan Allah di pra-historis. Istilahnya di pra-historis kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Nah, itu yang kita juga tidak perlu harus punya jawabannya. Kalau saya ditanya, ya saya tidak tahu. Karena kita memang tidak memerlukan jawaban, ya. Oke, teruskan. Pak, saya bersyukur karena mengenal Pak Eras, pengajaran Pak Eras membuat saya berubah. Doakan saya supaya tetap fokus dan konsisten. Puji Terima kasih Tuhan. banyak. Saya senang mendengar kesaksian ini. Itu juga membuat saya bahagia. Tetaplah bersama dengan saya dan Anda akan mendapatkan banyak pembukaan rahasia firman Tuhan. Iya, luar biasa, Nang. Anda akan bisa mendapat banyak kebenaran. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 22 tahun, single, tinggal di Salatiga. Shalom Pak Eras, saya mengikuti pengajaran Pak Eras dari seminar Logos dan Monoteisme Sejati. Bahkan khotbah-khotbah Bapak Sunday Service saya ikuti. Saya sangat diberkati dengan pengajaran yang Pak Eras sampaikan, bahwa kita harus hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Bapa, Sang Pemilik Tunggal kehidupan ini. Ya. Kita menyembah Allah yang esa, yaitu Elohim Yahweh, Bapa kita pencipta langit dan bumi. Bapa sebagai superlatif, dan Yesus Kristus adalah seorang yang diutus Bapa untuk menjadi pendamaian bagi dosa manusia dan teladan hidup orang percaya. Dalam kurung superlatif diberikan oleh Bapa. Ya. Pertanyaan dari saya, Pak, dari penjelasan di atas, lalu yang menjadi pusat kekristenan kita itu siapa? Bapa atau Yesus Kristus ya, Pak? Terima kasih Pak Eras bersama tim. Karena Yesus pun menjadi jalan. Ya. Akulah jalan supaya kamu sampai kepada Bapa. Ayat yang lain mengatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus. Ya. Jadi tidak didamaikan dengan Yesus, didamaikan dengan Allah. Nah, kalau Yesus salah satu dari Allah, maka Yesus tidak bisa menjadi alat atau sarana. Ya. Ngerti? Ya. Ini kacau banget gitu orang itu pemahamannya. Dikatakan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus. Jadi Yesus ini memang anak Bapa yang diperanakan oleh Bapa untuk menjadi jalan pendamaian supaya dunia berdamai dengan Allah. Saya kira jelas sekali itu. Ya, oke. Berikutnya dari seorang pria berusia 51 tahun, wira swasta tinggal di Jombang, Jawa Timur. Shalom Pak Erastus beserta tim. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaannya, Yesus waktu di dunia atau waktu di bumi, itu rohnya yang dikenakan Yesus, apakah roh manusia atau rohnya Allah? Roh manusia bernama Yesus. Roh Yesus itu roh manusia Yesus. Bukan roh Allah. Roh Allah itu rohnya Bapa di surga. Oke, teruskan. Maaf jika pertanyaannya sedikit konyol. Oh enggak, bagus sekali pertanyaan ini. Terima kasih Pak Erastus atas Siapa jawaban. namanya? Namanya Pak Handoko. Pak Handoko, pertanyaan Anda top. Bagus, ini bagus. Ya. Justru pertanyaan cerdas ini, ya kan? Roh apa yang ada dalam diri Yesus? Ya rohnya Yesus. Ya, kalau roh Allah itu rohnya milik Allah Bapa, Elohim Yahweh. Oke, teruskan. Lalu ada doa dari Pak Handoko. Semoga Pak Erastus sekeluarga selalu sehat dan dalam Terima lindungan Allah. kasih. Hikmat dan marifat selalu mengikuti Bapak. Jesus bless you non-stop. Oke, baik. Saya lanjutkan Pak. Pertanyaan dari seorang pria usia 41 tahun, menikah, tinggal di Jatibening. Shalom. Satu-satunya penjelasan tertulis siapa itu Allah ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih.
Itu bukan siapa Allah, bagaimana Allah. Bagaimana Allah. Ya. Jadi pertanyaannya kurang tepat. Ya. Allah itu kasih, bukan siapa Allah, bagaimana Allah. Ya. Terus bisakah diartikan engkau adalah satu-satunya Allah yang benar menjadi engkau adalah satu-satunya kasih yang benar? Ya, engkau satu-satunya Allah yang benar, yang memiliki kasih yang benar. Itu baru top. Oke. Ya. Bagus. Oke. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 37 tahun, single, tinggal di Jakarta. Izin bertanya ya Pak, bagaimana maksud dari pengertian Tuhan Yesus adalah juru syafaat kita, di mana Tuhan Yesus berdoa untuk kita dan menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga? Ini kan konteksnya seperti imam. Ya. Dulu bangsa Israel tidak bisa menjumpai Allah tanpa imam. Sekarang Yesus yang jadi imam besar. Ya. Jadi kita tidak bisa menjumpai Allah tanpa Yesus. Nah, artinya Yesus jalan pendamaian. Tapi tidak selalu mesti harus melalui Yesus secara harfiah ya. Tetapi Yesus sudah menjadi juru selamat yang membawa kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Jadi bukan mesti harus begini loh. Karena Pak Yehuda, maka si A bisa nemuin saya. Tanpa Pak Yehuda orang nggak bisa temuin saya. Bukan selalu mesti Pak Yehuda baru saya bisa langsung, tapi semua karena Pak Yehuda. Jelas ya? Jelas. Oke, teruskan. Lalu bagaimana aplikasi dalam hidup kita dari pengertian di atas tadi juru syafaat tadi dengan cara atau seharusnya kita menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Kita harus memahami bahwa Yesus menjadi juru syafaat itu hendak menekankan satu fakta bahwa tidak ada seorang pun bisa menjumpai Allah tanpa melalui korban Yesus. Itu intinya. Setelah itu kita diperdamaikan, kita bisa berurusan langsung. Maka Yesus juga berkata, selama ini kau minta padaku, kamu saatnya kan langsung kepada Bapa. Betul? Iya. Mantap. Ya. Jelasnya apa? Jelas. Oke deh. Selanjutnya dari seorang mahasiswi berusia 21 tahun tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan tim. Saya seorang mahasiswi di Surabaya dan orang tua saya rutin mengikuti YouTube Truth ID hingga seminar monoteisme yang terbaru. Ya. Dari seminar yang disampaikan, kami mendengar bahwa ada file PDF mengenai materi seminar yang dibagikan. Kalau tidak salah PDF dari materi logos dan monoteisme. Sehingga yang ingin saya tanyakan bagaimana dan apakah ada cara untuk dapat memperoleh PDF tersebut. Setelah itu saya ingin bertanya, saat berdoa saya terkadang bingung bagaimana membagi fokus doa dan penyembahan pada Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Sehingga sejauh ini saya memfokuskan terlebih dahulu doa dan penyembahan pada Allah Bapa Elohim Yahweh. Amin. Walau sepertinya saya yakin bahwa Pak Eras akan menyampaikan mengenai hal ini dalam seminar-seminar mendatang secara bertahap. Namun saya harap ada sedikit gambaran agar dapat meluruskan objek doa dan penyembahan saya agar lebih tepat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dulu juga saya bingung, tapi sekarang tidak bingung lagi. Iya. Objek penyembahan kita itu kepada Allah Elohim Yahweh. Allah yang esa. Tetapi ada saat-saat di mana kita berdialog dengan Yesus. Itu saja, coba dibiasakan proses ini. Nanti Anda akan bisa melakukannya. Oke? Mantap. Ya. Saya kira cukup di episode 31 ini. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang ya. Tuhan berkati, sampai jumpa.